Mungkin ditunjuk dulu itu ya Bu. Tadi bagian apa Bu tadi? Ada yang menjadi Moderator. moderator, Kayak gitu. notulen, Pak Bayu belum dah, Bu? timekeeper. Pak Bayu emang kesini Bu di kita. Tadi siapa aja ya? Bentar tadi nih Sesuai foto kelompok gitu. apa ya, Bu? Kayaknya kita nggak ada bapak-bapak tadi, Iya. ibu-ibu semua ini. Ibu semua deh. Udah lengkap kayaknya. 8 ya? 6, Bu. 6 ya? Saya izin pakai 2 device ya, Ibu. Ya, silakan Bu. Iya, kalau di grup kita kayaknya ada Pak Bayu Megantoro ya, kalau nggak salah ya, Bu. Masa? Kalau di Coba. Moto nggak Bu tadi Bu? Sebentar. saya tadi tidak Iya. foto Nggak moto lagi sama. apa? Tidak foto. Izin saya masih off Anggota. cam ya, Bu. Iya, iya. Anggota. Ini Tadi saya hitung ada 6 orang, Bu. iya ada 6 orang. Bu Ceni, saya, Bu Eva, Bu Mega, Bu Bu Eva, Yosi, betul. Bu Yulinar, udah. Udah ya? Kayaknya Ya. urutan absen gitu ya. Iya, kalau itu berdasarkan absen Bu. Mega, Nomor satunya saya. iya. Oh iya. Iya Gimana? benar. Benar kok ini. Benar ya, Bu? Udah semua. Udah semua? 1, 2, 3. Iya. Sepertinya Bu Mega cocok menjadi notulen. Bu Mega jadi penyaji barangkali nanti yang tanya Penyaji. jawab Jadi Bu penyaji Ceni. Bu Mega mah. Penyaji. Mega. Bu Ceni bagian tanya jawab. Wih, Bu Yosi naon atuh? Abi nu ngedit we lah Bu Ceni. Gitu. Moderator Bu Yosi. Boleh, siap. Sepatu ditulis dulu ya. Moderator. Bu Yosi. Terusnya Bu Mega Yang tadi naon? menyajikan Penyaji. penyaji. Penyaji Bu Mega. Mohon. Bu Yuli sareng Bu Ceni anu tanya jawab. Bu Yuli we atuh. Apaan 2? Oh gitu. Jangan saya lah Bu Atau Eva. hiji deui notulen Bu Eva. Banyak notulen. Saya jangan notulen, Bu. Suka terlewat, Bu. Bu Eva-nya Saya nggak penyajinya. apa-apa, nanti tanya jawab nggak apa-apa. Hah? Siap Bu Eva. Penyaji Bu Mega. Penyaji Bu Mega. Iya, Tanya penyaji jawab Bu Eva. Tanya jawab mendingan jadi Bu Eva, sanes Bu Ceni. Sanes. Apaan 2 suara, Bu? Oke tuh, hiji deui satu. Saya sarang Bu Ceni atuh. Gitu. Bu Yuli notulen. Iya, boleh. Terusnya Bu Yuli, tuh Bu Yuli mah rajin. Notulen Bu saya Endah. notulen Bu Yuli. Siap. Tanya jawab Bu Eva sareng saya. Mohon. Bu Endah. Bu Endah naon Bu Endah? Jadi naon tadi teh? Kuduna Bu Endah Bu. Kemana? Tanya jawab. Atau Bu Ceni naon? Naon we api mah tim horek. Penyaji itu yang nanti kita pakai penyaji. Yang presentasi pemaparannya penyaji. Berarti kita kan ngangge PPT kan. Nu ngadamelna saha tah? Abdi nu ngadamel PPT. Itu tadi Bu Abi Yos naon? Apa Bu Yosi mangga? Iya. Jadi kumaha ieu penyaji teh Bu Mega. Iya. Nah, notulen Bu Yuli. Tanya jawab Bu Eva. Terus saha deui? Hiji deui. Tanya jawab. Maksudnya saya ntar ngejawab gitu. Ya udah saya boleh. Bu Endahnya. Bu Endah nanti siapkan itu apa? Garda terdepan lah. Ya. Ayo bisa ice breaking. Kalau penyaji nanti ada ice breakingnya dulu. Bisa.
Bu Mega aja tuh bagus. Saya harus gerak. Aduh, aku ini. Enggak, tadi kalau Bu Lina kan ice breaking-nya itu biasanya nggak bergerak apa pakai Apa ya? permainan sederhana. Permainan itu aja nanti nyari-nyari Bu, atau enggak Ibu punya mungkin. Oh iya, Nanti yaudah bisa. saya lah ice breaking-nya. Siap. Siap. Saya ice breaking doang, nggak ada yang lain. Itu aja kan. Tanya jawab boleh bertiga gak? Apalagi ya satu lagi ya? Boleh, udah Bu. Yang penting semuanya kebagian. Iya. Kebagian udah ya. Kita berapa menit ya Bu? 75 tadi ya? 75. Udah berjalan belum sih? Udah juga nak. Oh, berarti bisa berapa nih? Oh, bisa 1 jam Jam lah, ya? Bu. Udah Jam berarti kurang jam lebih ya. 15.00 aja ya Bu? Jam 15.00. Ya, saya sekalian timekeeper aja deh. Ingetin nanti sudah berapa menit gitu. Iya, Bu Yuli notulen dan Oh timekeeper ya. iya, timekeeper Oke. ya, betul. Ini kita langsung bahas yang nomor 1 yang bikin PPT Bu Yuli atau Bu Ceni? Bu Yosi cenah. Oh, Bu Ceni. Yosi. Sementara kita kumpulkan dulu data-datanya aja kali ya dari hasil Iya, nanti gitu. Siap. untuk Nanti PPT dan kolaborasi kanvas segala lah. macamnya nanti ketika udah. Sok nggak apa-apa mau yang lain juga. Ini diketuk aja atau gimana yang menurut saya gitu, yang nomor 1 saya menurut saya ini gitu, biar tinggal dimasukin ke PPT. Mungkin ada yang bersedia buat share screen kali Bu? Oh, nah tuh. Izin share. Tadi saya sudah Kan keren tuh Bu Yosi. Nah ini Bu Yosi udah Siap siap. lah Bu Yosi. Aduh, saya nggak bisa buka muka ini, bagaimana? Cenah naon lah. Iseng we tadi mah. Suara. Laptopnya diservis dulu nih. Ya. Tadi iseng-iseng teh bikin Bu. Ini sih baru covernya aja. Aduh ini mah rajin. Keren. Nanti saya izin ngambil foto-foto ya Bu buat di sini nanti. Terus ini tadi pertanyaannya sudah saya copy paste untuk tugas diskusinya. Oke, udah siap dia. Jangan. Saya fotonya jangan yang hari ini Bu. Jangan ya hari ini. Kita saya ambil dari WA aja lah. Kirim ke grup ya Bu fotonya. Oh iya Saya kirim Bu. boleh. Soalnya Bu Enda nggak kelihatan mukanya. Boleh. Ya, bisa dimulai? Boleh, bisa langsung ya. Yuk, nomor 1 teh tadi apa? Nomor 1 pertanyaannya itu. Moderator dulu tadi moderator Kekuatan siapa? konteks sosiokultural. Moderator Bu Yosi. Bu Yosi dibuka dulu berarti Bu Yosi. Saya Bu yang moderator ya? Ya. Bu Ceni bukan tadi moderator. Baik, Ibu-ibu. Ini tugas ruang kolaborasi kita yang pertama, yaitu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya sosial kultur dengan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Kira-kira konteks sosiokultural yang ada di daerah kita nih, kita semua rata-rata dari Bekasi kan ya Ibu-ibu. Iya. Dari sekilas nih barangkali bisa direvisi atau ditambahkan terkait dengan agribisnis dan agrowisata yang ada di daerah kita. Hanya saja saya untuk idenya barangkali bisa dikembangkan oleh ibu-ibu di bidang agribisnis. Boleh. Boleh ngomong langsung aja. Iya, nggak apa-apa sok Bu Enda. Kalau menurut saya yang agribisnis itu udah ini ya, idenya udah bagus. Nah, saya menambahkan di daerah kita kan banyak toko ya. Jadi di sini itu adanya toko ciri khas yang makanan Bekasi atau tentang baju apa tuh yang baju batik Bekasi. Ondel-ondel. Batik ondel-ondel. Kan disebutkan batik ondel-ondel. Terus dia punya di tempat kita itu adanya kekuatan kemampuan berdagang. Jadi gitu. Jadi mengarahkan ke perdagangan. Kalau yang itu tuh ide saya itu tuh. Baik, terima kasih Bu Enda. Barangkali ada lagi dari ibu-ibu yang lain dari agribisnis dulu ya kita bahas ya.
Ya boleh. Selain dari perdagangan, berarti itu wisata oleh-oleh ya, wisata belanja ya Bu Yendah ya? Iya, kayak perdagangan toko, betul. Makanan Iya, khas betul sih. Bekasi. Memang kita kalau ditanya orang ke Bekasi pulang bawa apa ya, kita kadang bingung ya Hmm, oleh-olehnya apa ya. iya betul. Kalau dari Garut kita punya dodol gitu kan Dodol. ya, Ya, gitu. Nah, untuk Bekasi sendiri memang belum tereksplor apa sih gitu yang bisa kita bawa ya. Ya. Baik yang lain barangkali selain Bu Endah. Ibu, Itu Ibu mohon maaf, saya masih ini maksudnya biar kita sepemahaman kali ya. Khawatir saya ya. beda persepsi gitu. Kalau yang pertama tuh apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Nah, bagaimana kalau seandainya untuk yang poin 1 ini kita gali dulu kali ya, apa kekuatan-kekuatannya itu tadi gitu, maksudnya nilai-nilai apa yang ada di dalam pemikiran KKD itu. Lalu nanti mungkin di nomor 2 dari nilai-nilai itu baru kita kontekstualkan atau sesuaikan ke nilai-nilai luhur kearifan budaya. Nah, di sini baru mengenai seperti agribisnis kah, agrowisata kah, atau adat-adat istiadatnya kah gitu. Apa bagaimana ya, Bu? oh, Iya sih benar juga. jadinya global dulu baru terfokus ke agribisnis dan agrowisata gitu kali ya Bu Mega. Angkat Tadinya dulu kali ya Bu Mega ya. Kita gimana, Bu? Saya mengutarakan setuju dulu. dengan Bu Mega, maksudnya mungkin Heeh. di brainstorming dulu kekuatan sosiokultural Bekasi itu apa, baru kemudian Iya, dikelompokkan betul. gitu mungkin Bu. Begitu ya Bu Mega. Mungkin Kalau saya melihat kadang konteks sejarah itu dilupakan bahwa Bekasi ini termasuk kota patriot tadi gitu loh, kota yang memang sebetulnya eh, ada pejuang gitu kan yang lahir dari Bekasi dan itu juga dilupakan misalnya kayak Ki Haji Nur Ali sebetulnya kan itu juga Paham. tokoh yang ada di Bekasi terus Hmm. ada siapa gitu Bu, makanya Bekasi di kota patriot mungkin karena ada unsur sejarah tadi. Iya betul. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu itu jadi kita harus metain dulu nilai-nilai kekuatan konteks itunya yang dari KHD-nya. Nah, terus baru mungkin nanti disesuaikan betul tadi yang dibilang Bu Mega. Itu udah betul Bu, cuma mungkin nilai-nilai di KHD-nya apa misalnya apa ya? Jiwa patriotik atau apa? Terus nanti baru contohnya misalnya di Bekasi dikenal dengan kota patriot, ada gedung juang, seperti itu. Itu terus misalnya apalagi misalnya tadi ini apalagi ya? Hmm, apa Bu misalnya Bu? iya, Kak sih Bu. Tadi tuh kepikirannya konteks sosial kultural sih yang mau digali itu mungkin apalagi tadi mendengar dari ibu-ibu gitu ya. Tadi Mas itu ada nanti kan akan kita bahas nih berarti ke yang lain. Nah, saya kepikirannya nilai-nilai yang mungkin bisa kita ambil tuh seperti hal-hal positifnya kali ya Bu yang ada di budaya itu mengenai kayak seperti kerjasamanya, Nah terus itu bisa. kebiasaan, nah sopan santun dan lain-lain lah mungkin nanti dan jiwa patriot mungkin tadi yang Ibu sampaikan juga kita buat dalam yang nomor 1 itu. Lalu yang ke nomor 2-nya barulah kita kaitkan. Nah, contohnya itu yang kontekstual itu misal tadi baju batik. Nah, di baju batik itu kan ada filosofinya, pembuatannya itu apa? Oh, nilai seninya, lalu kerjasamanya kah atau apanya gitu. Gitu sih, Bu. Oh, mungkin ada budaya apalagi lah gitu. So, kayak palang pintu mungkin itu juga kayak Ibu tadi agribisnis, di agribisnis itu yang dikembangkan nilai-nilai apa gitu. Ya, bisa untuk agrowisata barangkali sebagai pemasukan. Agrowisata ini kita kan di Kota Bekasi ada beberapa museum tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi ya untuk mengenang apa namanya sejarah-sejarah lokal yang bisa dieksplor, bisa digali informasinya. Seperti tadi ya Gedung Juang. Nanti bisa kita masukkan sebagai agrowisata yang bisa dibagikan dari Kota Bekasi.
Baik, dari ibu-ibu yang lain, tadi agrowisata bisa ya Bu ya, dengan background bahwasanya Kota Bekasi adalah kota patriot yang penuh dengan sejarah, berarti kita masukkan agrowisata. Untuk tempat wisata bersejarah. Selain Gedung Juang apalagi ya Bu ya? Kalau Tugu itu udah nggak ada ya Bu ya, yang monumen yang itu loh. Kalau dulu kan Yang di patung lele udah dekat nggak ada. stasiun itu ada apa tuh? Stasiun Bekasi itu ada Iya tugu dulu ya Bu, Tugu kayak Lele bambu Bu, runcing gitu dulu ya. Tugu Lele di situ. Terus Yang sekiranya sekarang jadi tempat wisata barangkali ibu-ibu ya, maksudnya biar bisa dikunjungi kan ya? yang di itu Bu, kalau yang di stadion itu Bu, ada Tugu, Tugu itu Bu. Tugu yang kayak Bukan lilin, yang kayak kota ya Bu? lilin Oh, modelnya. Tugu apa namanya ya? Di sana tertera ada itu apa Khairil Anwar gitu Bu puisinya. Namanya Tugu apa itu? Nah mungkin Orang selain Bekasi juga selain agak-agak lupa ya. pendatang Bu, saya mah orang Ciamis. Ciamis, Bu Ceni. Taslami Mohon. tapi di Bekasi apaan Bu Ceni? Oh si Alit. Mohon. Jadi Ibu tadi betul dari segi itu bisa apa tadi Bu, agrowisata ya Bu. Nah terus tadi betul diselipin itu Bu ini. Jadi mungkin nanti di breakdownnya nilai-nilainya mungkin ini aja Bu ya sih tadi patriot betul. Tapi tingkah laku juga bisa Ya, kebiasaan-kebiasaan. Tadi palang pintu juga boleh masuk itu. Jadi kita budaya walaupun di Bekasi ya. Bekasi, tapi kan berbatasan sama Jakarta tuh. Ya yang itu kita masih itu. Nah, ya Sundana Ya, oge karena memang kita suka iya. juga salimnya juga kan kayak orang Sunda gitu. Karena bagi Jawa Barat kan. Nah, mungkin nanti di Tapi itu juga jadi kepikiran tuh nil, kalau Bu Jenny jadi Betul, perbatasannya dengan Jakarta nih. jadi Tapi kita nilai-nilainya tapi kita tetap budaya Jawa Barat ya mungkin ya. mohon Iya, masih benar gitu. harus Jawa Barat. Mungkin nilai-nilainya itu di poin-poin gitu Bu nanti di PPT-nya Bu. Patriot, ya juga patriot. Terus tadi apa eh, pergaulan gitu ya atau kebiasaan. Mm-mm. Terus nanti Bu, seni 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 mirip kayak itu Bu Kalau Jakarta. kalau Jakarta seni punya memang Betawi. heeh, Mm-mm. aya Di ronggeng eta kan Bu topeng. Endah Iya, Ronggeng yang Bekasi. terus apa menor menor apa tuh Yang terkenal hanya tarian tarian yang menor itu ya itu kayak gitu ya. Oh iya mah itu iya. Kak, Iya yang mah udah seni. baru. Tapi Oh, kalau basic itu Ronggeng Bekasi ronggeng yang ya. Nah itu kayak gitu. Jadi sosial kultur tuh itu basicnya. mencakup itu betul. So Berarti kumaha yang tuh nulisnya. dieksplor ininya aja ya, adat budaya ininya ya, adat budaya gininya ya, apa namanya, Bekasi punya Iya, ada tari budaya tari Bekasi. tradisionalnya apa gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Kekuatan konteks sosial itu sejalan dengan implementasi. kalau tadi kata-kata yang coba saya susun seperti yang di chat ya Bu. Iya. Mana-mana. Ada di chat, nanti mungkin direvisi, dikasih tambahan atau ada yang dikurangi. Tadi coba ini doang sih. Iya, bagus sih pengantar Bu Mega Yang untuk apa namanya untuk pengantar presentasi gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan juga nanti paragraf selanjutnya tambahan yang dari saya. Jadi mungkin kalau yang karena tadi saya pertama membahas mengenai kota patriot, jadi mungkin semangat patriotisme ini yang harus dihidupkan kembali gitu loh Bu, dari murid kita gitu. Karena kan dulu Bekasi ini menunjukkan semangat patriotisme dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara yang tidak kenal menyerah. Jadi mungkin harus dimunculkan kembali gitu, Bu. Itu yang dari apa bukan bentuk budaya ya, tapi semangat patriotisme itu. Siap Bu Eva. Berarti ini kita main mapping ke dalam berapa bentuk ibu-ibu
Pertama kita dari budaya kearifan lokalnya, terus dari sikapnya ya, sifat sifat patriotismenya sama wisata budayanya ya. Benar nggak, Bu? Iya boleh Bu. Apa namanya? Wisata, budaya mungkin. Sikap sosial atau nilai luhur itu Bu, nilai luhur Kota Bekasi. Nilai luhur ya. Iya. Apalagi Bu untuk budayanya selain Untuk penamaan Kota Bekasi sendiri Bu, nama asalnya apa perlu kita angkat juga? berarti Nama itu mungkin asalnya Candrabaga itu oh termasuk iya. di nilai luhur. Oh iya boleh Bu. Siap. Untuk budayanya sendiri apalagi nih budayanya apalagi nih Bu? Tari Yang itu Bu, ronggeng apa dari ronggeng itu Ronggeng bukan ya? Beken. Iya, ronggeng beken. Iya, Ronggeng ronggeng Beken beken. ya. Iya, tari. Ada lagi Bu? Kalau makanan masuknya kemana Bu? Mana ya? Gini bukan Bu Eva, nilai luhurnya kita bedah dari sejarah Kota Bekasi ya, terkait asal nama Kota Bekasi gitu ya. Iya, kenapa dinamakan Kota Heeh. Patriot? Kemudian asal dulunya namanya Candrabaga. Kemudian lambangnya juga Bu, lambang Kota Bekasi kan Lambang Kota apa tuh? Bekasi. Warna dasarnya apa di sini? eh
sih hijau muda dan biru langit ya, yang menunjukkan harapan masa depan dan keluasan wawasan serta jernih pikiran. Saya ketik ya. Boleh. Ini Bu Mega nanti sebagai penyaji, apakah mau dimasukkan ke dalam PPT penjelasannya atau berupa pointer-pointer aja nih? Mungkin nanti kita lengkapin lagi kali ya Bu, biar agak lengkap juga gitu. Nanti juga Oh, kalau mau berarti kita kita cantumkan ya. bisa memahami gitu. Oke. Apalagi Bu Eva yang bisa kita gali untuk nilai luhurnya. Kalau sejarah berarti kan sudah dengan pahlawan-pahlawannya barangkali ya? Atau beda lagi? Kalau Udah ya? pahlawan sendiri kan sebetulnya tidak banyak, tapi memang yang ditonjolkan itu lebih ke arah rakyat Bekasinya gitu loh. Oh, baik. Dulu pantang menyerah mempertahankan kemerdekaan. Berarti ini kita hilangkan aja pointernya ya. Berarti cuma sejarah dan asal lambang aja ya Bu ya? Kalau moto mau pakai nggak? Masuk digali nggak moto? Swatantra Wibawa Mukti. Naon teh artinya ya? Ini lagi nyari. Swatantra Wibawa Mukti. Sok searching dulu Bu. Iya teh. Berarti yang ketiga tadi agrowisata. Agrowisata Kota Bekasi. Agrobisnis, ya agribisnis juga boleh itu Bu, kan Nah, perdagangan. agribisnisnya. Iya, agribisnis kan perdagangan ini. Di dekat perkotaan. Tapi di mana ya Bu? Kalau di Bekasi, setahu saya tuh banyaknya itu lebih ke wisata kuliner ya, agribisnisnya itu. Jadi rumah-rumah makan khas Kalau makanan di kota. Ada kan ya? saya tinggalnya dekat stasiun Damri ya. Kalau di stasiun Damri ya kalau mau ke luar negeri itu Mm-mm. wisata asing suka beli di situ. Ada tulisannya toko ciri khas Kota Bekasi. Hmm. Saya sih ngeliatnya tokonya di dekat Yang terminal kayu Damri. ringin ya Bu Enda. Iya, Oh, yang di kayu ringin. Iya, 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 Nu iya. mojok kayu ringin. tata tempat oleh-oleh. Iya, betul. Ada, iya betul. Oleh-oleh ada ikan gabus. Saya malah Baru belum pernah itu ke situ. Bir peletok ada nggak bir peletok? bir peletok ada. Terus kue apa ya kayak kue ongol namanya kue itu Ada kue cuma kembang sore. goyang ya. Iya, kembang goyang kalau lebaran adanya. Bukan ini. Capek goyangnya Caklang. Bu katanya. Itu kue dongkal Ibu kalau Ibu tahu mah. Oh iya, kue Ah, iya, dongkal yang tahu kayak karena yang udah kayak banyak di ongol-ongol ya. daerah-daerah. Iya, itu ada di Perumnas 3 dekat sekolahan Dongkal emang di saya. Bekasi dongkal. Bukannya itu mah awug ya? Kata Mirip abangnya mah, kayak awug. oh ya. Heeh, juga awug. Tapi Swatantra Wibawa Mukti kok kabupaten ya di sini ya? Searching. Kan dulu mah Kota Bekasi Dulu nyatu, masih mohon. nyatu. Kalau mau ngeliat sejarahnya mah masih nyatu. Hmm. Kearifan lokalnya juga kan di situ Iya. ada juga pahlawannya. Terus ininya. Iya. Oh, kuenya. Jadi apa aja nih Bu yang dari Bekasi yang Agribisnisnya asli kue apa punten? Kue dongkal. Kue dongkal. Oh, dongkal. Apalagi Bu? Kue dong. Ikan gabus pucung. Gabus pucung Sayur kali. namanya. Gabus Sayur pucung. gabus Gabus pucung ya. pucung. Mm-mm. Oh, sayur ya Ada namanya ya? sayur Bu. Iya. Itu dekat SMA 1 kota Pakai itu. keluak. Hmm. Iya. Di Harapan Indah juga ada itu. Ya ya. Apalagi Bu? Apa sih baru makan yang itu. Apa lagi? Aduh. Hmm.
sebenarnya mah kalau orang-orang di daerah Pedurenan itu kan perbatasan dengan Setu. Nah, di Pedurenan itu suka ada dodol. Cuma masalahnya dodol kan ciri khasnya Betawi ya. Iya, udah tahu. Tapi dia bilang ada Nggak kasih-kasihnya. apa-apa, bukan emang ada dodol Bekasi. Oh, orang batik aja ayah batik Bekasi. Ada memang dodol Bekasi Batik ya. Bekasi Saya di sini deket Kali Abang, cenah. Saya juga nggak Iya, tahu saya ke pabrik. Pedurenan tuh ada itu. Dia emang dari tahun 80 katanya si ibu-ibu itu. Jadi Tulis jadi dodol, kita namakan dodol dodol Bekasi Bekasi. berarti. Iya, Oh, dia bilang nih dodol Bekasi, Neng gitu. Apa ya? Percaya ya Bu ya. Ada Bu, terus Ya, saya memang ada sih di aja. daerah temen saya di sini ada orang Keranggan katanya dodol Keranggan sama dodol Bekasi juga beda katanya. Iya, karena Keranggan deket Cilengsi ya? Bukan ya? Gede ya? Udah saya taunya itu aja, sisanya mah ciri khas yang itu apa anak-anak muda tuh kayak bikin makaroni, kayak bikin itu kan yang sekarang dari zaman now. Tapi kalau ini kue ini mah udah kue dari zamannya kue legend ya. kue legend, iya. Sisanya makaroni yang saya suka beli. Iya, Bu Ibu mah. Makaroni mah kayaknya makanan sih ya Bu ya. Nah, bir peletok juga ada sih di sini yang Ya, jual di di Peletok boleh tuh. di Kampung Karena Arenjaya, emang kan ini di Kampung Betawi. Cerewet jualan ada bir peletok tuh Masukin aja Bu. ciri khasnya Siap. kok sama ya sama Jakarta jadi bingung. Iya, karena kan memang Emang iya. berkesan. Eh, Gini nggak sih Bu tulisannya? Biar peletok. Letok. iya Oh, udah ya. kayaknya cukup lah, ada minum, ada makanan kecil, ada sayur, Ada sayur. udah saya cuma tahu itu. Iya. Kalau pabrik-pabriknya enggak ya? Kebanyakan itu kan bir peletok kan dari bahan-bahan alam ya, nggak ada Iya. pabriknya. Dia bilang botolnya Enggak, juga maksudnya teh apanya? kita mau iniin ke ini enggak? Maksudnya Bekasi kan kawasan industri juga gitu. Oh, kita masuk yang Banyak ke pabrik. ya yang Kemana tuh? kalau Kota Bekasi PT Ini kan produknya ya, lebih produknya. ke produk gitu. Ya, Bu Mega, ada yang mau disampaikan? Iya Ibu, mohon maaf, ini kan tadi udah banyak ya kita sampaikan ada agribisnis, ada tadi agro juga ya. Nah ini berarti nanti kita akan Agrowisata ya. kayak agrowisata, berarti kita akan gali nilai-nilai ininya kan ya Bu, apa gimana? Maksudnya kan nilai-nilai yang ada di dalam kearifan lokal ini yang sudah kita sebutkan tadi, baik dari misal kayak tadi apa tuh ada palang pintunya, ada batiknya, ada lambangnya, ada makanan-makanannya. Nah, berarti kan kita harus menyesuaikan nanti tuh apa sih nilai-nilai yang ada di dalam kearifan lokal itu yang menjadi penguatan karakter murid atau individu sekaligus bagaimana mereka sebagai anggota masyarakat gitu kan ya Bu? Apa bagaimana? Berarti ini baru Iya, itu kita ada di kotak Iya. pesan tuh dari Ibu Fasilitator. Tujuan pembelajarannya peserta mampu menemukanali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Jadi dari nilai-nilai yang itu nanti kaitan ke penguatan karakter. Ya Iya. udah, contoh ya tadi patriot, kota patriot gitu kan kesebutnya. Mungkin gitu Bu, di mana anak-anak memiliki itu jiwa patriotik, hormat kepada itu. Kalau saya nambahin ada jiwa gotong Iya, royong. tambahin. Kan masih ada di kita Iya, juga boleh. kan di lingkungan supaya itu Terus gotong abis royong bareng. Izin Bu, oh iya, untuk makanan tadi mungkin bisa mengambil kata kreatif mungkin gitu, nilai kreatif. Nah, betul. Jadi Iya. Itunya nilainya tentang nilai kearifan luhurnya kreatif. Contohnya ini gitu ya.
Sama untuk industri mungkin karena kan di Bekasi ini termasuk daerah yang upah minimumnya Paling paling tinggi tinggi, gitu Bu, ya. betul. Dan pendapatan daerahnya itu sebetulnya dari industri itu paling tinggi. Maka Betul. memang balik lagi ke patriotisme tadi, memang semangat daya juang ini perlu ditanamkan betul gitu ke anak-anak gitu. Baik, untuk yang nomor 3 barangkali Bu biar bisa kita sambil menunggu. Nanti saya coba edit lagi dengan 3, gambar-gambarnya. ya. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal budaya. Ini kayak saya kurang paham juga nih pertanyaan nomor 3 nih. Satu kekuatan. Kayak konsep pertanyaan ini belum tahu arahnya mau kemana nih Bu. Bagaimana Ibu-Ibu, ada yang bisa membantu memahami konsep pertanyaan yang ketiga? Nomor 3. Ini bukannya tadi pertanyaan dari Bu Mega ya, Bu. Jadi pendidikan itu kan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat gitu ya. Dan menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai. Jadi mungkin itu yang menjadi kekuatan pemikiran KHD gitu, Bu. Ini yang nomor 2 apa? Nomor 2 ya? Nomor 3. Nomor Nomor 3, Sepakati nomor satu 3 Kalau yang kalau saya boleh Bu berpendapat. Kalau menurut saya, ya. kita kan di daerah heterogen ya. Heterogen itu kan banyaknya perbedaan suku bangsa, meskipun kita tinggal di suku bangsanya Bekasi, tetapi kan ada juga yang dari Sumatera, ada Banyaknya pendatang. ya, terus bedanya agama, terus bedanya juga pekerjaan karena kita adanya di perkotaan. Terus di sana ini toleransinya ini harus ditekankan kepada peserta didik kita, kepada anak murid, supaya mereka saling menghargai. Jadi ada satu benang merah kenapa di daerah heterogen ini perlu adanya toleransi kepada murid ini saling menghargai. Jadi harus ditingkatkan toleransinya ini. Setidaknya mereka bisa membentuk dukungan seperti kayak adanya sopan santun, terus saling ramah, terus gotong royong antar tetangga, antar masyarakat ataupun yang di ruang lingkup sekolah. Itu kali ya? Apa sih? Mungkin kalau bahasa profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, Bu. Nah, berkebinekaan global, betul. Iya, Nanti dari situ memunculkan sikap toleransi, ya Bu ya, saling betul, menghargai, betul. berbeda agama, berbeda suku, Karena kita ini ada di daerah heterogen. ya. Boleh. Jadi ada bedanya. Boleh tidak sih kita ini nomor 2 dan 3 itu dijawabnya jadi satu gitu loh, Bu. Nah, itu Maksudnya dia. kan kita Boleh tadi kali. Kan kan hampir mirip ya, Bu. unggulan ya Iya, kan yang pertama kita memaparkan bagaimana sih konteks sosiokultural di Bekasi. Itu yang betul. pertama. Kalau menurut saya ya. Terus kaitannya dengan pemikiran KHD bahwa apa nih yang bisa diambil dari konteks sosiokultural ini untuk kita Iya, terapkan dalam dunia pendidikan. Jadi kalau menurut saya benar. sih dua garis besar itu sih Bu. Jadi dua hal gitu yang kita paparkan itu yang pertama konteks sosiokultural kita, kemudian yang kedua sesuai dengan pemikiran KHD bagaimana penerapan konteks sosiokultural itu dalam pendidikan gitu. Karena kan KHD berpendapat bahwa pendidikan itu tempat eh, menanamkan benih-benih kebudayaan di masyarakat.
Iya. Boleh Bu gabung. Coba dirangkum. Tuh kue dongkal itu yang itu. Boleh dibantu dirangkum, diketik di chat barangkali Bu, biar nanti saya copy paste aja. Iya, saya ketik ya. Siap. Coba sebentar. Bentar ya. Ini. Ibu maaf, kalau misal nih yang dari agribisnis, yang ini kan yang lagi diedit sama Bu Yosi, di sini kan sudah dijelaskan ya ada agribisnis beberapa jenis kayak kue dongkal, dodol Bekasi, bir pletok ya, sayur gabus pucung. Nah itu nanti berarti kira-kira nilai apa ya, nilai-nilai sosial budaya yang apa yang bisa kita tanamkan dari berbagai jenis makanan ini gitu, kira-kiranya kalau mau disampaikan. Misalkan kalau membuat sesuatu mungkin kayak kue dongkal, dia butuh kemandirian kah atau bagaimana gitu Bu. Kue dongkal saya kebetulan bukan orang asli Bekasi. Iya, Jadi ini kalau iya benar. gitu. Saya sebenarnya lahirnya di Bekasi, cuma orang tua saya enggak ya. Jadi kalau Kita sama-sama belajar sih berdiskusi. ya kalau menurut saya kalau di SMA itu kan ada juga ya kearifan lokal di kelas 10 ini. Dan di situ kita ini kearifan lokalnya itu adanya memperkenalkan ciri khas makanan dari wilayah yang kita tempati. Nah, jadi ya di dianya itu di kalau di SMA itu. P5 ya, di P5 juga ada kearifan lokal ya Bu ya temanya ya. Iya, jadi saya angkat dah yang namanya budaya budaya dari Bekasi dari segi eh, karena berkota ya, jadi dari segi makanan, lalu tempat wisata. Jadi di sini menanamkan eh, mempunyai untuk melestarikan ya. Tapi kayak melestarikan kayaknya ini supaya agar turun menurun sampai anak murid punya garis keturunan, jadi nggak akan putus gitu. Jadi intinya mah melestarikan kebudayaan Kota Bekasi dari segi makanan, tarian. Kalau di kearifan lokal di SMA seperti itu. Oh iya Bu, baik. Kalau Berarti saya mungkin ada yang lain. Nih nomor oke nanti mungkin kita gali bersama lagi kali ya Ibu. iya boleh. Saya juga coba cari-cari lagi, mungkin ada filosofinya juga ya. Kenapa ini si kue dongkal ini bentuknya kerucut gitu loh? Apa sih artinya gitu kan? Kenapa ini harus gulanya ada di selang-seling gitu? Saya kepikirannya suka gitu. Betul, betul. Gula merah.
Bisa kita Gitu. Kayak ini manis. ini. Kenapa konsepnya harus segitiga gitu ya? Kenapa nggak Iya, kotak, kan cetakan banyak ya? gitu. Kalau Tapi kan saya ada sih pernah nilai-nilainya gitu. mewawancarainnya Bu Mega. Oh, gimana? Kebetulan kan saya pernah meneliti ya bersama anak-anak. Jadi saya termasuk yang dalam segi makanan kue dongkal. Menurut mereka sih dari garis keturunan orang Bekasi ini bilang waktu itu Neng belum ada cetakan kue, jadi hanya ada daun pisang. Daun pisang itu hanya bisa dibuat dalam bentuk kerucut karena supaya tidak hancur ini ketannya dan gula merahnya, maka dibentuk dalam kerucut seperti tumpeng gitu. Masuk ke Hanya kodrat alam ya. betul. Hanya itu aja jawabannya. Terus kata dia seperti itu jawabannya. Jadi ya Tapi udah menarik. saya ya. Oke, oke. Kalau tadi, kalau seperti tari yang kita masukkan tadi sih saya kepikirannya mungkin setiap gerakannya itu pasti dia punya makna gitu ya. Kalau kayak saya tuh di Sumatera, tortor itu punya gerakan. Jadi waktu tangannya bersatu, dia menunduk, nah itu artinya apa? Nah mungkin ada nilai-nilai juga nanti yang mungkin kita cari dari tari Ronggen Beken ini ya Bu. Sama yang palang Betul. pintu ini yang balas pantun itu ya Bu ya? Iya, Balas balas. pantun sama ini dilakukan ini ya kayak palang tuh berarti ada penghalang jadi si pengantin pria kalau mau meminang perempuannya dia harus kayak minta izin melewati palang itu gitu ya Ya, berarti betul. nilai untuk menghormati gitu Iya, ya Iya. Bu ya jadi ada sopan ununnya lah, ada bahasa. ya oke. Oh, berarti ada Ada nilai-nilai yang nanti fight-fightnya sedikit kita lah. Kalau ini sih satu ini ya dari palang pintu dan tari ronggeng ini termasuk ada benang merahnya. Jadi sehabis mereka palang pintu itu kan disambut ya, jadi diterima. Terus lalu mereka itu menyambut dari si calon prianya itu dengan tarian sambutan. Tarian sambutannya termasuk tarian rakyat yaitu tari ronggeng Bekasi. oh, Jadi bisa, iya, ya berarti banyak nilai-nilainya sebenarnya yang diajarkan. iya ada benangnya juga. Baru tadi kalau dipikir-pikir sih berarti kita ini banyaknya kan nilai apa budaya itu kan, Ibu ya yang kita tadi paparkan dari beberapa yang kita cari tadi kearifan lokalnya Iya, sama nah berarti kalau yang di nomor 3 itu kalau kita bisa ambil kesimpulan tadi pertanyaannya maaf Bu Yosi bisa cek dulu. Berarti nomor 3 itu kita sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan aku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nah, menurut ibu-ibu nih, menurut kita bersama, iya, kira-kira kalau yang tadi sih yang saya lihat dari semua yang kita jelaskan itu ada 2 ya, tapi yang diminta 1. Kalau tadi itu yang pertama Yang utama aja. membagikan benih-benih kebudayaan. Jadi nilai-nilai iya, kebudayaan. Sama yang kedua itu tadi kayaknya ada kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kodrat alam itu tadi menariknya kenapa di Bekasi itu banyaknya industri itu ya karena memang ya keadaan alamnya seperti ini dan iya. itu yang kita ajarkan ke anak-anak. Nah, menurut ibu yang lain bagaimana kita nilai yang mana mau kita angkat, gitu. Mau kita tetapkan begitu satu kesepakatan. Yang kodrat alam sama kodrat zaman ya. Hmm. Iya, sebenarnya kan sebelum ada pabrik-pabrik itu Bekasi itu banyaknya rawa-rawa. Terus rawa-rawa karena banyak pengunjung Bu, jadilah perumahan. Terus kalaupun bercocok tanam yang lain nggak cocok karena panas. Paling kalaupun bisa sawah, tapi sawah juga habis oleh perumahan. Ya mungkin ke situ nanti larinya sehingga ya yang cocok ya pabrik. Jadi kawasan industri memang di sini. Iya. Gitu. Kalau saya kodrat alam ya, kalau kodrat alam itu kita mengajak masyarakat dan atau peserta didik untuk adanya jiwa ramah tamah, nah, gotong royong, terus toleransi.
yang saling menghargai karena perbedaan agama karena bertempat tinggal di daerah heterogen. Terus kalau yang kodrat zaman dengan adanya era globalisasi atau dengan adanya era modern ini bermunculanlah bisnis perdagangan yang meningkat. Seperti itu kayaknya. Boleh ditambahkan atau ada salah menyimpulkan? Nggak ada yang salah Bu, kita sama-sama belajar. Waktu 30 menit lagi Bu Ibu. Iya, waktu sebentar. Iya, Iya, nggak apa-apa. ya kalau saya sendiri, maksudnya apakah memang pertanyaan ini harus dijawab secara split bertiga, apa, ABC, Mm-mm. atau sebetulnya ya itu tadi bisa hanya membahas bagaimana kelebihan eh, atau karakteristik sosiokultural, kemudian bagaimana semangat pemikiran KHD ini kemudian kita terapkan dalam keseharian pembelajaran anak-anak di daerah kita gitu. Jadi nilai-nilainya Waktunya misalnya, 13 menit lagi, Bu. Punten. jadi misalnya nilai-nilai yang mau ya karena memang menurut KHD tadi tempat pendidikan itu tempat menyemai benih gitu ya, untuk bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan. Oh, kalau saya sih lebih lebih apa? Lebih menyoroti ke situnya gitu loh, ke nilai-nilai luhur yang mau diterapkan eh, sesuai dengan sosiokultural Bekasi gitu. Ya seperti misalnya semangat pantang menyerah, kemudian eh, kreatif, kemudian eh, apa namanya berkebinekaan gitu ya. Gitu Bu. Bagaimana? Karena kan eh, kan ini kan di judulnya di atasnya mendiskusikan tentang gitu. Artinya kalau misalnya kemudian kita mau memaparkan hanya split dua begitu, bagaimana agar tidak membingungkan gitu loh menjawab antara nomor dua dan nomor tiga. Antara yang B dan C maksud saya. Atau mungkin sembari berjalan kita sambil ini kali ya Bu, Bu Ibu nanti mencari garis merahnya, benang merahnya gitu ya. Tadi kan ada beberapa pendapat juga baik dari sosial budaya maupun kodrat alam gitu. Nanti mungkin kalau yang bagian nomor 2 ini sudah kita jelaskan secara detail setiap nilai-nilai dari kearifan lokal yang tadi sudah kita tentukan. Nanti di akhir mungkin bisa kita lihat satu kesepakatan gitu atau ada nggak ya pemikiran KHD yang bisa merangkum semuanya gitu menurut saya itu. Kalau yang sosial budaya tadi juga saya setuju karena memang kebanyakan tadi budaya tapi kodrat alam juga ada masuknya juga gitu. Tapi sembari saya juga lagi mencerna kata-kata pertanyaan yang di nomor 3 sih Bu Ibu. Nomor 3 itu kita diminta untuk membuat satu kesepakatan soalnya. Jadi kayaknya kesimpulan dari yang poin 1 dan poin 2 setelah kita jabarkan itu, nah kita ambil satu kekuatan pemikiran KHD ini yang menebalkan laku murid di kelas itu apa gitu. Kayaknya menurut saya. Jadi kayak intinya gitu. Oke, sekolah.
Kalau menurut saya ini kan di kelas ya, murid di kelas itu menurut saya itu toleransi. Adanya toleransi. Jadi toleransi ini saling menghargai, menghargainya dalam konteksnya itu kultural dari budaya mereka masing-masing. Kan setiap siswa murid tuh mempunyai kultur budayanya masing-masing. Karena kita berbeda-beda juga kan, nggak tentu semuanya orang Bekasi. Itu sih yang ada satu kata toleransi, gotong royong, ramah tamah, sopan santun. Kalau menurut saya ya, karena kan di sini dikatakan menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda yang dapat diterapkan. Lebih mudah itu kalau untuk anak SD, SMP itu kalau dengan kata toleransi, dengan kata saling menghargai, gotong royong itu mereka mudah dicerna, jadi lebih paham untuk tidak saling mengejek karena beda agama, apapun beda suku. Gitu. Menurut saya cari yang paling sederhana aja kalau saya mah. Baik Bu, Ya. tadi Ibu fasilitator itu kan sudah menuliskan. Itu kan tadi pertanyaan itu hanya merupakan acuan saja gitu ya, panduan Oh apa iya. yang harus kita diskusikan. Tapi sebetulnya yang menjadi tujuan pembelajaran adalah peserta itu mampu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Jadi jadi menurut saya nilai-nilainya itu beberapa gitu loh. Karena basic kita tuh pemikiran KHD-nya bahwa sekolah itu tempat mendidik karakter. Itu pemikiran KHD. Nah, kemudian kita itu harus mampu menemukan apa nilai-nilai luhur yang ada di kearifan budaya kita, gitu kan? Kemudian itu dikuatkan ke murid-murid kita. Jadi jangan lupakan tujuan pembelajaran. Jadi sebetulnya pertanyaan tadi itu hanya pertanyaan ABC itu hanya merupakan panduan saja, tapi tujuan akhirnya adalah ini. Kita menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Jadi mungkin jawabannya bisa beberapa akhirnya gitu ya. Bisa tadi, bisa patriotisme, bisa kreatif, bisa berkebinekaan gitu. Itu menurut saya gitu. Terima kasih Bu. Iya, banyak banget. Jadi yang nomor 3 itu mau diangkat 1 aja atau gimana Bu? Kalau itu tadi 1 nilai kan? Satu apa sih? 1 nilai laku ya? Bukan satu nilai Bu, tapi Oh, lebih ke pemikiran KHD-nya tuh yang mana Bu? Kekuatan. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD. satu kekuatan. Tapi itu jadi kan Bu Mega tadi sudah menuliskan tuh di chat gitu ya Bu ya, bahwa apa sih konteks sosiokultural manfaatnya dalam pendidikan menurut KHD gitu kan. Jadi itu menurut saya itu sudah jadi latar belakangnya gitu loh, bahwa pemikiran KHD itu seharusnya pendidikan itu tempat menanamkan Besar ya, benih-benih. benih. Bu. Itu sudah satu nilai dari pemikiran KHD. Kemudian tadi Ibu fasilitator itu menuliskan bahwa kita itu harus mampu menemukan nilai-nilai luhur yang ada di budaya kita nih. Misalnya tadi eh, apa namanya Bekasi ini rakyatnya menjadi apa patriot, punya semangat patriotisme.
punya budaya yang beraneka ragam gitu ya Bu ya. Kebinekaan. Kemudian masyarakatnya heterogen gitu kan. Nah, kemudian itu kita menurunkan menjadi nilai-nilai apa nih yang mau kita kuatkan ke anak-anak terkait dengan sosiokultural kita ini gitu. Misalnya nilai patriotisme, nilai gitu loh. Itu kalau menurut saya ya Bu ya. Jadi pertanyaan ABC itu bukan split kita jawab A jawabannya apa, B jawabannya apa, C jawabannya apa gitu loh Bu. Tapi lebih Ya, ke pengantar saja. Itu kalau menurut saya karena kita harus balik lagi ke tujuan pembelajarannya apa. iya Bu. Kasih Bu. Baik Ibu-ibu, mohon maaf ini saya konsentrasi ngedit dulu. Ini ada Ya, yang mau ditambahkan lagi nggak? ya. Ini Pengantar untuk dari yang Bu nomor 3. Mega di mana Bu? Oke, pengantar Bu Mega kita taruh setelah ini aja mungkin ya. Pengantarnya nanti kita selipkan slide satu lagi Iya, paling sebentar. depan mungkin ya. Iya, yang pemikiran apa Ki Hajar Dewantara mungkin bisa paling depan gitu. Iya. Bisa. Bu Mega mau diketik untuk pengantarnya barangkali Dari chat aja mungkin ya. Udah di chat Bu tadi. yang Ada di chat Bu, di Paling chat Paling setelah atas Bu. saya. Iya. Yang konteks sosiokultur. Perlu ini ya saya yang kopikan Bu. berjalannya. Iya, setelah Bu Eva. Ini kan yang kanan jadinya itu tanpa mencapai sesuai dengan alat. Halo Bu. Bu Yosi. Iya Bu, nge-freeze ya Bu. Iya, kayaknya tadi dia pakai 2 device sih. Untuk ini ya, untuk Mohon, mungkin yang satu bikin itu ya. ini itu bisa dibantu. Ada yang bisa dibantu. Ada ya? Itu dia. Ada. Oke, waktunya udah habis ya Ibu-Ibu ya? Iya, sudah habis. Berarti kita harus segera kembali ke habitat. Untuk hasilnya kan ini nanti kita presentasikan hari Senin ya Bu Yosi ya? Iya Bu. Untuk Mau dilengkapi pengeditannya, lagi Bu itu? bagaimana, apa mau di share link jadi kita bisa sama-sama edit atau bagaimana Bu Yosi?
Oh iya boleh di-share link. Boleh nanti saya Mhm. pakai email ya. Iya, iya, Saya oke. tayangannya aja boleh. Ya. Oke deh, terima kasih Ibu. Iya, kita kembali ke room lagi. Ya, Ya, nanti terima kita kasih lanjutkan teman-teman, kembali diskusi. Bapak Ibu. Iya. Mari kita Dadah, join Bu. ke main room. Terima Makasih kasih. teman-teman. Terima kasih. Keluar, masuk lagi. Main room. Nyanyi.